Kemudian selanjutnya untuk kasus yang kedua, saya memilih kasus A mengenai HSE atau Health and Safety Environment. Kasus A ini mengenai kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Nah, dalam 4 tahun terakhir, PT Pertamina tercatat mengalami setidaknya 8 kali kecelakaan besar atau kebakaran besar di fasilitas penting mereka. Mulai dari Pelumpang, Balikpapan, Balongan, kemudian Dumai, dan juga Cilacap. Nah, setiap kejadian tidak hanya merugikan secara ekonomi saja, tetapi mengancam nyawa, lingkungan, dan juga kepercayaan masyarakat. Nah, dalam dunia industri migas sendiri terdapat berbagai jenis bahaya atau hazard yang perlu diidentifikasi dan juga dikendalikan. Maka disinilah pentingnya sistem Health, Safety, and Environment atau HSE, yaitu sebuah sistem manajemen untuk melindungi pekerja, aset, dan juga lingkungan. Oke, yang pertama, apa saja bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina? Pertama, tentu saja kebakaran dan juga ledakan. Karena kilang ini menyimpan bahan yang sangat mudah terbakar seperti LPG, bensin, hingga solar. Kemudian penyebab percikan api seperti pada kasus kilang Pertamina di Balikpapan pada tahun 2022 juga bisa terjadi. Kemudian korsleting listrik dan juga kesalahan manusia bisa memicu bencana besar. Kemudian bahaya paparan bahan kimia beracun seperti H2S atau hidrogen sulfida, kemudian benzena dan juga asap beracun itu juga berpotensi menyebabkan keracunan akut atau penyakit kronis bagi pekerja. Kemudian bahaya listrik ketika tegangan tinggi ataupun korsleting bisa memicu kebakaran ataupun cedera serius. Kemudian bahaya mekanis juga mesin berat, katup tekanan tinggi, dan alat otomatis dapat menyebabkan cedera seperti terjepit, terhimpit, ataupun tersayat. Kemudian bahaya lingkungan eksternal ketika terjadi misalkan petir, banjir, ataupun angin kencang itu juga dapat memicu kerusakan fasilitas penyimpanan bahan bakar. Kemudian yang terakhir bahaya dari human error seperti kesalahan operator, kelalaian prosedur kerja aman, kemudian pelanggaran terhadap SOP sendiri itu bisa menjadi penyebab utama kebakaran industri. Lalu bagaimana pengendalian bahaya ini dapat dilakukan? Nah, dalam manajemen HSE sendiri ada yang namanya hierarki pengendalian, dimulai dari yang pertama itu eliminasi. Kita tidak mungkin bisa untuk menghilangkan bahaya secara keseluruhan ataupun pasti gitu ya, tapi kita bisa mengurangi resiko untuk terjadinya bahaya tersebut. Misalkan dengan menghentikan praktik penyimpanan bahan bakar yang tidak aman. Yang kedua ada yang namanya substitusi. Meski terbatas di industri migas sendiri, namun bahan-bahan yang berbahaya itu bisa diganti dengan alternatif yang lebih aman saat memungkinkan. Contohnya menggunakan bahan pembersih non-flammable. Kemudian yang ketiga ada yang namanya rekayasa teknis seperti pemasangan sistem deteksi dan pemadam kebakaran otomatis, kemudian ventilasi dan juga desain pemisahan area berisiko akan sangat membantu. Kemudian yang keempat, kontrol administratif seperti SOP yang ketat, pelatihan yang berkala, sistem perizinan kerja, kemudian inspeksi rutin, dan juga maintenance yang baik. Kemudian yang terakhir, penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti misalkan helm, sarung tangan tahan panas, baju tahan api, dan juga masker gas ataupun sepatu keselamatan. Nah, ini digunakan sebagai lapisan pertahanan terakhir ketika bahaya tidak dapat dieliminasi sepenuhnya. Kemudian soal yang terakhir yaitu standar operasional HSE yang wajib diterapkan di industri migas. Nah, dalam operasionalnya, Pertamina wajib mengikuti regulasi dan juga standar baik secara nasional maupun secara internasional. Mulai dari diantaranya Permenaker nomor 5 tahun 1996 dan juga Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 atau keselamatan dan juga kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan lingkungan. Kemudian juga standar internasional seperti ISO 45001 tentang sistem manajemen K3 juga. Kemudian ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya juga NFPA atau National Fire Protection Association untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran industri. Nah, selanjutnya ada implementasi praktis dari SOP HSE di Pertamina,
Yang pertama itu permit to work system atau izin kerja yang wajib dimiliki untuk semua pekerjaan yang beresiko. Kemudian yang kedua hot work management atau prosedur ketat untuk pekerjaan yang melibatkan pengelasan, pemotongan logam dan juga api terbuka. Selanjutnya yang ketiga ada emergency response plan atau ERP, yaitu rencana tanggap darurat lengkap dengan simulasi rutin. Selanjutnya yaitu hazard identification and risk assessment atau HIRA, yaitu identifikasi potensi bahaya sebelum kegiatan produksi berlangsung. Dan yang terakhir ada insiden investigation procedure, yaitu investigasi secara menyeluruh setiap kejadian untuk perbaikan secara berkelanjutan. Nah, dari secara keseluruhan sebenarnya kasus kebakaran yang berulang kali terjadi di kilang dan juga depo Pertamina ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem HSI secara menyeluruh dan juga penerapannya gitu ya. Nah, dalam industri migas yang sangat beresiko, kegagalan mengelola bahaya ini bukan hanya berdampak pada pekerja ataupun juga aset, tetapi dapat membahayakan masyarakat dan juga mencemari lingkungan. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.